dan Nabi Muhammad diutus, mereka berada dalam dilema yang nyata. Dan kalian tahu itu, maka berimanlah kepadanya. Aku beriman kepada Quran. Aku beriman kepada Muhammad, penyempurna dari risalah Musa dan Isa. Maka Allah anggap mereka lebih buruk daripada binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam Menyelami Rahasia Al-Quran. Seperti biasa di Menyelami Rahasia Al-Quran, kita akan membahas mengenai surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan coba bahas seperti apa makna yang terkandung di balik surah tersebut, sahabat Al-Quran. Dan kita saat ini sudah berada di surah Al-Bayyinah, surah ke-98. Dan di sini surah Al-Bayyinah sendiri yang berarti adalah bukti yang nyata. Hanya 8 ayat yang ada di surah Al-Bayyinah ini, tapi tentunya maknanya akan sangat luar biasa. Kita akan coba cari tahu bukti nyata yang seperti apa begitu yang dijelaskan di balik surah Al-Bayyinah ini. Langsung saja sudah bersama dengan kita Ustadz Zamaksyari Hasbullah Thaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini terkait dengan surah Al-Bayyinah ya Ustadz, mengenai bukti yang nyata. Kalau boleh dikasih clue-nya Ustadz, sebenarnya bukti yang nyata yang dimaksud di sini seperti apa sih Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, Al-Bayyinah memang kalau diartikan bukti yang nyata. Bukti ini adalah bukti yang berkaitan erat dengan kebenaran Islam itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi terakhir yang juga nabi terbaik dari seluruh nabi-nabi yang ada untuk umat akhir zaman ini. Nabi sendiri merupakan bukti yang nyata karena beliau adalah pribadi yang istimewa dengan akhlaknya yang mulia. Perjalanan hidup Rasulullah sendiri menunjukkan beliau itu nggak mungkin orang yang penipu. Mulai dari kecilnya hingga beliau kemudian menyampaikan risalahnya, kepribadian Nabi sendiri merupakan bukti yang nyata tentang kebenaran Islam. Ditambah lagi, Allah juga turunkan kitab suci Al-Quran, di mana setiap kata-kata yang ada di dalamnya adalah kebenaran. Tidak ada satu ayat yang berkontradiksi dengan ayat yang lain. Tidak ada satupun ayat yang berlawanan atau bertentangan dengan realita dan fakta yang nyata. Nah, ini tentunya menjadi bukti ketika Nabi Muhammad diutus, Quran diturunkan, adanya Nabi, adanya Quran merupakan bukti yang tak terbantahkan bagi kita semua umat manusia untuk mengimani kebenaran Islam. Nah, maka dari itu surah ini diturunkan untuk menggambarkan kepada kita bagaimana orang-orang kafir, apakah mereka tergolong ahli kitab ataukah mereka tergolong orang-orang musyrik. Begitu Quran itu diturunkan dan Nabi Muhammad diutus, mereka berada dalam dilema yang nyata. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti kata hatinya yang menuntun pada kebenaran, mereka akan bersegera menyahuti seruan Islam. Tapi mereka-mereka yang mungkin mengikuti apa yang menjadi kepentingannya di dunia, takut kehilangan segala fasilitas yang mungkin mereka nikmati sebelum Islam itu datang, maka mereka juga mencoba melawan kata hati. Dan inilah yang digambarkan Allah di surah Al-Bayyinah ini, apa saja balasan yang akan diterima oleh mereka yang bersegera menyahuti seruan Islam, dan apa pula ganjaran serta balasan yang nanti akan diterima mereka yang mencoba menolak seruan kata hati tersebut, sehingga mereka tetap konsisten dalam mendustakan Islam walaupun sudah ada bukti nyata di sana. Oke, baik.
Ya. Jadi bukti nyata itu adalah Al-Quran dan tentunya dengan kepribadian Nabi. Oke, Ya. kepribadian Nabi Muhammad Ya. itu ya. Oke, langsung aja kalau gitu Ustadz di poin kita yang pertama, yaitu adalah visi Rasulullah, keutamaan Al-Quran dan juga terpecahnya Alkitab dalam menyikapi Al-Quran. Ya, para sahabat Al-Quran sekalian, sebahagian ulama mengaitkan turunnya surah Al-Bayyinah ini dengan satu peristiwa penting. Dulu di kota Yasrib, Yasrib itu nama kota Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke sana. Itu kan komunitas Yahudi cukup banyak yang tinggal di sana. Dan migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi ke Yasrib itu juga dilatar belakangi keyakinan mereka Nabi terakhir akan diutus dari Yasrib. Mereka membaca teks-teks yang ada pada perjanjian lama, bahwasanya digambarkan Nabi terakhir akan diutus dari Jazirah Arab di kota yang banyak pohon kurmanya. Jadi mereka buat survei, mana saja kota yang ada di Jazirah Arab yang banyak kurmanya, salah satunya kota Yasrib, selain kota Khaybar dan beberapa yang lainnya. Nah, salah seorang rabi Yahudi yang cukup concern terhadap masalah Nabi terakhir ini, namanya Husay bin Salam. Dia mengkaji teks-teks yang berkaitan dengan sifat, nama, karakter, kepribadian Nabi terakhir. Dia bahas kaji terus. Hingga pada suatu masa dia mendengar di Mekah ada sosok yang muncul mengaku dirinya Nabi, maka Husay bin Salam ini segera untuk mencari tahu apakah memang orang itu atau yang lain. Nah, dalam pencahariannya ini sampailah dia pada kesimpulan yang diutus itu memang Nabi yang disebutkan dalam Alkitab. Sesuai dengan ciri-cirinya tadi. Ya, sesuai ciri-cirinya. Tapi dia hanya diam saja waktu itu. Dia diam dan menunggu. Sampai kemudian beredarlah kabar Nabi yang muncul di Mekah itu ingin hijrah ke Yasrib. Maka di sini Husay mulailah ingin melihat dan menyaksikan secara langsung antara apa yang didengarnya dengan apa yang tertulis dalam Alkitab dan bagaimana dia berinteraksi dengan sosok yang dikatakan sebagai Nabi terakhir ini. Digambarkan Nabi Muhammad sampai di kota Yasrib, dieluk-elukan oleh penduduk Madinah, sampai kemudian Nabi Muhammad masuklah ke rumah salah seorang sahabat dari golongan Ansar, berkumpul orang ramai di sana, dan Husay ketika itu ingin masuk juga, melihat dari dekat. Kata pertama yang didengar Husay dari Rasulullah, Nabi berkata, "Wahai manusia, berikan makan kepada yang lapar, ya, berbuat baik kepada sesama, dan bangunlah tengah malam mengingat Allah." Dia katakan, ini pesan yang sangat menyentuhku. Hingga kemudian di suatu momen dia datang, diperkenalkan dirinya, aku Husay bin Salam, aku seorang rabi Yahudi. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, kau bukan Husay bin Salam, tapi hari ini kau mulai namamu Abdullah bin Salam. Sehingga di momen itu dia nyatakan keislamannya. Kemudian dia katakan, Rasulullah, orang-orang Yahudi itu orang yang mengingkari kebenaran. Aku akan sembunyikan kabar keislamanku. Kau panggil pembesar-pembesar Yahudi, kau ajak berdialog di rumahmu, aku akan sembunyi di salah satu kamar di rumahmu. Nanti tanyakan sama mereka, bagaimana pandangan mereka tentang aku. Akhirnya dibuatlah strategi, Nabi mengundang para tokoh-tokoh Yahudi, diajaklah berdialog di rumah Nabi. Tapi ketika itu, dialog panjang, Rasulullah mencoba mengajak mereka masuk Islam, tidak juga mau. Sampailah Nabi kemudian bertanya, kalian kenal Husay bin Salam? Oh, kenal. Bagaimana pandangan kalian tentang dia? Oh, dia itu rabi kami yang paling baik, anak rabi kami yang paling baik, orang yang sangat terhormat.
berbagai bentuk pujian disampaikan. Ketika itu Husi bin Salam sembunyi di belakang, mendengar, nguping. Ya. Ketika itu Nabi berkata, bagaimana sekiranya Husi itu masuk Islam? Apakah kalian akan masuk Islam bersamanya? Orang Yahudi mengatakan, oh nggak mungkin dia masuk Islam. Dia itu orang yang paling konsisten dengan keyahudiannya. Tiba-tiba keluarlah Husi dari balik layar, berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wahai para Yahudi, ketahuilah ini adalah Rasul, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Taurat kalian, dan kalian tahu itu, maka berimanlah kepadanya. Seketika itu orang-orang Yahudi mengatakan, kaulah orang paling bodoh di antara kami, anak ayahmu yang bodoh, katanya. Kaulah orang yang paling tercela. Semua makian disampaikan. Kemudian Abdullah bin Salam berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, benarkan apa yang kukatakan? Mereka itu mengingkari kebenaran. Nah, di momen dan dalam atmosfer dan suasana bagaimana terpecahnya orang-orang yang kafir, sebagian masuk Islam, sebagian tetap dalam kekufurannya, turunlah surah Al-Bayyinah ini. Allah katakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, baik dari golongan ahlu kitab maupun orang-orang yang musyrik, tidak akan meninggalkan ajaran agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, jadi ayat ini menggambarkan kenapa Allah utus Nabi Muhammad, kenapa Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Jawabannya adalah untuk menjadi hujjah, untuk menegakkan argumentasi, supaya kemudian orang-orang yang kufur kepada Allah tidak punya alasan lagi untuk tak beriman. Nah, jadi yang paling menarik adalah di ayat pertama ini Allah menggambarkan orang-orang kafir itu ada dua golongan. Pertama, golongan ahlu kitab, dan yang kedua golongan musyrik. Tentunya ada ungkapan al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu sebenarnya agama yang sama, agama yang satu. Mau dia agama ini, agama itu, tetap mereka itu semua adalah kufur. Tapi bedanya ahlu kitab sama musyrik ini, disinilah ahlu kitab. Mereka adalah orang-orang yang merupakan pengikut dari risalah yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad, di mana ada kitab suci yang mereka jadikan pegangan. Namun kita ketahui bersama, setelah Nabi Muhammad diutus, maka seketika itu juga semua risalah nabi-nabi sebelumnya itu dibatalkan. Artinya tidak sempurna iman mereka sampai mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi secara istilah diartikan ahlu kitab itu siapa? Imam Syafi'i menjelaskan arti ahlu kitab, keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi atau Nasrani. Keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi atau Nasrani. Jadi orang Yahudi, kalau dia adalah keturunan Israel, Nabi Yakub, dia ahlu kitab. Orang yang beragama Nasrani, kalau dia dari keturunan Bani Israel, maka dia juga ahlu kitab. Nah, ini menjelaskan kepada kita, apakah semua Nasrani itu ahlu kitab? Karena ada Nasrani yang bukan keturunan Bani Israel. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Tetapi pandangan yang dianggap paling kuat adalah pandangan Imam Syafi'i, dan ini juga yang dijadikan pegangan oleh MUI dalam banyak fatwa yang berkaitan dengan ahlu kitab. Jadi ahlu kitab bukan hanya dilihat dari sisi agamanya semata, tapi dilihat juga dari sisi keturunannya. Karena Yahudi dan Nasrani sebenarnya hanya agama untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa-bangsa yang lain. Nah, itu dia. Sedangkan orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Artinya agama-agama pagan.
menyembah berhala, menyembah api, menyembah kuburan, atau menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani kalau ditanya apa Tuhan mereka, Allah juga. Hanya saja sejak Nabi Muhammad diutus, maka tak berlaku lagi risalah Musa, risalah Isa, tapi telah disempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang pertama, Allah ingin gambarkan tujuan Nabi Muhammad diutus, tujuan Quran diturunkan adalah untuk menegakkan hujjah. Ya. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Ini penjelasan dari arti kata bayyinah tadi. Apa sih sebenarnya bukti yang nyata itu? Rasulun minallah. Rasul yang diutus dari sisi Allah. Dialah bukti yang nyata. Bagaimana Nabi Muhammad dalam kehidupannya 63 tahun. Ini kalau orang melihat wajah Nabi, ini tahu bukan wajah penipu. Bukan pribadi yang punya kepentingan duniawi ketika dia mengajak orang untuk menganut Islam. Ya. Kemudian apa tugas Nabi ini? Yatlu suhufan mutahharah. Nabi yang pribadinya agung ini membacakan kepada umat manusia lembaran-lembaran yang disucikan. Itulah Al-Quran. Kenapa Al-Quran dinamakan lembaran-lembaran yang disucikan? Karena Al-Quran satu-satunya kitab suci yang dibersihkan dari segala potensi kesesatan, dari segala potensi penyimpangan, dari segala potensi kebatilan. Tidak ada kitab yang ditulis oleh manusia yang isinya benar 100%. Ya. Sepandai-pandainya orang menulis, selalu dikatakan begitu selesai bukunya dicetak, dia baca kembali buku tersebut, dalam hati penulisnya dia berharap, kenapalah aku tulis ini, kenapa nggak diganti ini? Selalu kita merasakan ada yang kurang dari karya kita, kecuali Al-Quran, karena tiap kata ditempatkan pada posisinya, dan Quran terpelihara dari kesesatan, penyimpangan, begitu juga segala bentuk kebatilan. Nah, jadi ini gambaran, inilah bukti yang nyata tadi. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran tadi terdapat bab-bab, tema-tema, pembahasan-pembahasan yang apa? Yang lurus. Jadi Quran ketika berbicara tentang hukum selalu mengedepankan keadilan. Berbicara tentang keluarga, bagaimana keluarga yang benar. Ya. Ketika mencari harta, tidak pernah Quran itu mengajarkan kepada kita mencari harta dengan cara menghalalkan segala cara. Tidak. Semua ajaran-ajaran yang lurus ada dalam Al-Quran. Nah, ini gambaran. Kemudian Allah katakan di ayat keempat, mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan setelah Nabi Muhammad diutus dan Quran diturunkan. Apa itu? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ahlu kitab yang mereka sudah punya Taurat, sudah punya Injil, walaupun kedua kitab ini kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, tapi ketika Quran diturunkan, ahlu kitab menjadi terpecah menjadi dua kelompok. Antara kelompok yang kemudian mengatakan, aku beriman kepada Quran, aku beriman kepada Muhammad, penyempurna dari risalah Musa dan Isa. Tapi tidak sedikit juga dari ahlu kitab yang justru mendustakan. Mereka tidak rela kalau kemudian ajarannya Musa digantikan ajaran Muhammad. Ya, mereka tak rela kalau ajaran Isa digantikan oleh ajaran Muhammad. Sehingga mereka, walaupun sifat dan nama Muhammad tercantum dalam kitab suci mereka, mereka menolak untuk beriman kepadanya. Jadi ini bisa kita lihat di 4 ayat pertama, memang Quran ini kitab yang ketika diturunkan menimbulkan dampak yang tidak kecil. Kenapa? Ya, coba bayangkan orang-orang musyrikin yang ada di Mekah, gara-gara Quran, beda agama ayah dan anak, berperang saudara dengan saudara yang lain,
Orang tua mengultimatum anak, kalau kau tak murtad, ya, kau bukan anakku lagi. Bagaimana efek Quran? Belum lagi di antara sesama ahlu kitab. Orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan di antara sesama para pemuka agama Yahudi dan Nasrani, mereka pun terpecah antara yang membenarkan risalah Muhammad dan mereka yang kufur kepadanya. Nah, bagian terpenting dari surah Al-Bayyinah ini ayat kelima, Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Mereka itu tidak diperintahkan sebenarnya hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya. Jadi tujuan kita, apapun ibadah yang mau kita kerjakan, intinya adalah mukhlishina lahuddin, ikhlas. Untuk apa sholat? Sholat tujuannya adalah lillah, bukan untuk yang lain. Untuk apa berzakat? Zakat tujuannya lillah. Untuk apa puasa? Puasa tujuannya lillah. Segala apapun yang kita laksanakan dari perintah-perintah Allah, ruh dari setiap amal ibadah itu adalah mukhlishina lahuddin. Bagaimana kita memurnikan dalam beragama itu, tujuan kita hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya. Islam itu mengajarkan kepada kita ibadah tidak hanya dalam pengertian ibadah ritual. Kalau dalam agama lain, kalau mau beribadah harus ke rumah ibadah. Ya. Kemudian ada tata cara, ritual-ritual tertentu yang dilakukan, itu yang dianggap sebagai ibadah. Tapi dalam Islam, pengertian umum ibadah ta'atun taw'iyah, yasbiquha mahabbatun qalbiyah, asasuha ma'rifatun yaqiniyah, tafdi ila sa'adatin abadiyah. 4 kata kunci. Ibadah itu apa? Ketaatan yang sifatnya sukarela, yang berangkat dari rasa cinta dalam hati, yang didasarkan pada mengenal Tuhan, menghantarkan kita kepada kebahagiaan abadi. Itulah makna dari ibadah. Tapi ibadah kita tidak akan melahirkan kebahagiaan selama tidak ada ikhlas di situ. Nah, jadi bisa dikatakan kalau badan manusia ini ada ruhnya, maka ruh setiap ibadah adalah keikhlasan. Al-ikhlas ruhul amal, katanya. Ikhlas itu adalah roh yang menghidupkan setiap amal kebajikan. Semua perbuatan baik tanpa ikhlasnya seperti badan tanpa roh. Ya. Allah katakan, "Hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Bagaimana cara kita mengimplementasikan ikhlas tadi? Allah katakan hunafa. Hunafa artinya apa? Condong kepada kebenaran. Ya, condong kepada kebenaran. Wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat. Salat perlu ikhlas. Wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat. Zakat pun perlu ikhlas. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah inti ajaran agama yang lurus. Jadi apapun amal ibadah kita, dasarnya harus dilandasi keikhlasan. Nah, ini 5 ayat pertama yang menggambarkan kepada kita bagian penting pertama dari surah Al-Bayyinah ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke poin selanjutnya, yaitu ancaman bagi kaum kafirin dan kabar gembira bagi kaum mukminin. Oke, Ustaz, seperti apa? Jadi setelah pendahuluan tentang terbaginya manusia sebagai dampak turunnya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad, ada yang mukmin, ada yang kafir. Apa balasan untuk yang kafir? Allah katakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam." Orang-orang yang kafir, tak beriman kepada Quran setelah diturunkan, tak yakin dengan kebenaran Muhammad setelah diutus, baik dari ahlu kitab ataupun orang-orang musyrik, tempat mereka adalah di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi kenapa dikatakan mereka itu seburuk-buruknya makhluk?
manusia ini menjadi makhluk yang istimewa. Kenapa? Allah berikan kepada kita akal. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang benar dan salah. Dengan akal kita bisa menimbang mana yang hak dan mana yang batil. Nah, walaupun Allah udah berikan akal, udah berikan bukti yang nyata, tapi mereka tak beriman juga, maka Allah anggap mereka lebih buruk daripada binatang. Dianggaplah mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Bahkan dalam beberapa ayat dikatakan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Sekiranya sapi diberikan akal, mungkin dia beriman. Tapi walaupun sapi dan semua binatang yang ada tak punya akal, dia punya otak, tapi tak punya akal. Ya, pengertian akal di sini kemampuan untuk menimbang mana yang hak dan mana yang batil. Tapi walaupun demikian, sapi tetap melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Nah, sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, termasuk beriman kepada kitab suci sebelumnya, kemudian setelah Al-Quran diturunkan, mereka juga menyempurnakan imannya dengan beriman kepada Quran dan beriman kepada kerasulan Muhammad SAW. Lalu mereka beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Jadi kalau kita buat skala perbandingan, yang beriman, yang membenarkan bukti yang nyata, mereka berada pada top, kedudukan yang paling tinggi, khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Sebaliknya yang mendustakan, syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Maka dari itu Allah katakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, apa itu? Jannatu adnin. Mereka dimasukkan di surga Adan, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Bayangkan perbandingan antara Abu Lahab dengan Abu Bakar. Abu Lahab, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kerabatnya, telah turun kepadaku wahyu dari Allah. Abu Lahab mengatakan, hentikan omong kosongmu Muhammad, celaka kau Muhammad. Dia dustakan. Maka saat ini dan nanti di akhirat kelak, Abu Lahab berada pada posisi paling rendah. Kenapa? Karena mendustakan kebenaran. Sebaliknya Abu Bakar, ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, belum sempat Abu Bakar ngomong dengan Muhammad. Belum sempat Abu Bakar diceritakan kisah Isra Mi'raj oleh Nabi Muhammad. Tapi ketika itu Abu Bakar lewat dan kemudian ditanya oleh Abu Jahal, Abu Bakar, udah dengar kau Muhammad bilang apa? Dia bilang, dia baru pulang dari Palestina dan sampai ke langit ketujuh. Kurang dari 1 malam. Udah gila kawanmu itu. Apa kata Abu Bakar? Sekiranya yang kau katakan itu benar dikatakan Muhammad, sungguh Muhammad berkata benar. Dia belum langsung mendengar dari Nabi, tapi dia benarkan. Kenapa? Tidak ada sedikit pun ruang keraguan dalam hati Nabi. Abu Bakar. Nah, apa balasannya? Masuklah dia di surga Adan. Bukan hanya itu, radhiyallahu anhu wa radu an. Mereka, ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Apa pengertian Allah ridho kepada mereka? Apapun sifat mereka itu betul-betul Allah ridho kepada mereka. Bagaimana cara agar Allah ridho kepada kita? Kita terlebih dahulu harus ridho kepada Allah. Kalau cinta kita kepada Allah sama di saat kita senang dan di saat kita dapat musibah, tetap sama cinta kita kepada Allah, berarti kita ridho kepada Allah. Tapi kalau kita puji Allah waktu senang, kita maki Allah ketika kita susah, ini berarti kita belum ridho kepada Allah. Kalau kita belum ridho kepada Allah, bagaimana Allah ridho kepada kita? Nah, Allah katakan, dzalika liman khasyya rabbah. Balasan ini semua
hanyalah diberikan kepada orang-orang yang benar-benar takut kepada Tuhannya. Takut kepada Allah yang membuat kita beramal. Takut kepada Allah yang membuat kita memperbaiki sikap kita. Inilah balasannya. Masuk surga adan, Allah ridho kepada kita, dan kita pun ridho kepada Allah. Itulah gambaran sebaik-baiknya makhluk. Oke, baik. Jadi kunci tadi kita dapat ya, kita harus ridho kepada Allah agar Allah juga ridho sama kita. Kemudian ikhlaskan juga ibadah kita ya Ustadz ya, itu juga penting. Dan tadi buktinya juga sudah dijelaskan oleh Ustadz, bukti nyata itu sudah tergambar begitu di surah Al-Bayyinah. Jadi kita nggak perlu ragu lagi dengan isi yang terkandung di dalam Quran khususnya di surah Al-Bayyinah. Makasih Ustadz untuk episode kali ini, luar biasa. Dan tentunya kita ajak kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.